Jadi prosesor dari AMD Ryzen 7 ini sudah ada 3D VCache ya teman-teman. Jadi kalau untuk dipasangkan untuk menjadi PC gaming itu sangat-sangat baik gitu, karena cache-nya itu sangat bagus. Dan bahkan malah katanya AM4 bakal rilis prosesor baru lagi ya, Ryzen 9 5900 XT kalau nggak salah saya. Sama ada satu lagi, kemarin baru rilis di Computex 2024 gitu. Oke teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita dapat rakitan PC yang lumayan oke ya. Jadi itu total rakitannya sekitar 13.660.000 menggunakan AMD Ryzen 7 5700 X3D. Jadi prosesor dari AMD Ryzen 7 ini sudah ada 3D VCache ya teman-teman. Jadi kalau untuk dipasangkan untuk menjadi PC gaming itu sangat-sangat baik gitu, karena cache-nya itu sangat bagus. Jadi ya kemenangan AMD walaupun soket AM4 itu udah lama dari Ryzen yang mungkin 5 tahun yang lewat, tapi sampai sekarang masih disupport. Dan bahkan malah katanya AM4 bakal rilis prosesor baru lagi ya, Ryzen 9 5900 XT kalau nggak salah saya. Sama ada satu lagi, kemarin baru rilis di Computex 2024 gitu. Jadi AM4 itu walaupun udah jadul tapi masih oke juga, masih disupport oleh AMD. Oke, terima kasih banyak AMD karena kalau nggak ya kita ribet juga kan, karena kalau nggak ada AMD harga-harga ya bakal mahal seperti dulu lagi. Tapi AMD sekarang udah beda, udah sangat baik gitu. Oke, jadi itu prosesornya. Motherboardnya menggunakan ASRock B550M Pro 4 yang nggak ada WiFi, tapi nanti akan kami tambahkan WiFi M.2 WiFi di slot motherboardnya tersebut. Dan juga RAM tim Delta RGB DDR4 yang 2x8 3000 MHz. Jadi RAM ini udah RGB dan speednya itu 3000 MHz dual channel ya teman-teman. Dan juga VGA-nya ASRock RX 6600 Radeon. Oke, jadi sebenarnya ASRock RX 6600 Challenger itu lagi kosong. Jadi ya kami free upgrade lah ke Asus Dual RX 6600. Ya walaupun Asus sedikit lebih mahal, tapi nggak masalah. Tetap kami free upgrade ya teman-teman. Dan juga NVMe-nya menggunakan Kingston NV2 500GB yang sudah PCIe 4. Ya walaupun PCIe 4-nya agak-agak banci ya. Tapi ya nggak masalah sih. Yang penting PCIe 4 judulnya. Oke, jadi selanjutnya menggunakan power supply atau PSU dari MSI MAG A550BN yang bronze teman-teman. Jadi ini salah satu power supply yang cukup baik ya. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat di PSU tier list MSI yang A550BN, A650BN dan juga A750BN itu ada di tier C. Jadi cukup baik ya, dan harganya juga sangat ramah di kantong gitu. Nah, dan juga fan casing yang ARGB 3 buah dan juga casingnya menggunakan Digital Alliance N30S P2. Jadi casing ini benar-benar casing yang sangat terkenal ya saat ini ya. Selain harganya murah, mungkin sekitar 400-an ribu, memang nggak ada fan sih, tapi bentuknya kayak akuarium. Dia dual chamber gitu ya, jadi PSU-nya di samping atau di katakanlah di belakang gitu, samping atau belakang ya. Nanti coba teman-teman komen aja di bawah, samping atau belakang. Oke, jadi total rakitannya itu sekitar 13.660.000. Kebetulan yang order ini dari Medan juga ya, dengan Bang Jeki. Jadi terima kasih banyak ya Bang Jeki atas orderannya. Ini PC-nya akan kami rakitin dan juga akan kami rakitkan serapi mungkin gitu. Dan juga nanti di akhir video kita akan sama-sama mengetes beberapa game AAA lah ya, karena ini kan memang udah sangat-sangat mumpuni untuk itu. Dan juga kita akan coba mengetes di rendering dan juga editing di Adobe Premiere Pro ya teman-teman. Nanti kita akan bandingkan dengan video saya sebelumnya yang menggunakan RTX 3050, karena katanya waktu itu RTX 3050 itu jauh lebih bagus untuk ngedit atau render di Adobe Premiere Pro. Oke teman-teman, jadi mohon disimak ya videonya, jangan di skip.
Oke teman-teman, jadi ini udah hari kedua. Ya, PC-nya udah selesai kami rakitin semalam. Karena kebetulan semalam itu selesainya itu udah sore. Jadi kita install Windows-nya baru bisa hari ini gitu teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa saya share di screen atau di layar teman-teman. Di CPU Z-nya itu prosesornya menggunakan Ryzen 7 5700X3D ya. Ini 3D V-Cache ya teman-teman. Jadi ini salah satu prosesor gaming untuk DDR4 yang terkencang saat ini. Dan juga motherboard-nya menggunakan ASRock B550M Pro 4 ya. Motherboard ASRock B550M Pro 4 ini sebenarnya nggak ada WiFi. Tapi dia ada slot M.2 Wi-Fi, lalu kami tambahkan M.2 Wi-Fi-nya. Lalu RAM-nya 16GB DDR4 dan speed-nya itu 1800, double data rate berarti 3600 ya. Dan juga inilah bisa terlihat slot RAM yang pertama masih kosong, kedua terisi, ketiga kosong, dan juga keempat terisi. Dan juga graphic card-nya, nah ini Asus Radeon RX 6600 ya. Jadi karena sebenarnya di paketan kami itu di Tokopedia atau di website itu VGA-nya pakai ASRock RX 6600, tapi karena kebetulan stok ASRock kami kosong, ya udah kami upgrade-in aja ke Asus RX 6600. Nah ini hasil benchmark-nya tadi udah kami sempat bench di CPU Z ya teman-teman. Lalu seperti biasa standar kami setiap perakitan PC di MIJ komputer itu akan kami tes semuanya. Jadi baik itu prosesornya atau CPU-nya dan juga VGA-nya dan juga setiap slot RAM-nya. Jadi kita pastikan berfungsi dengan perfect gitu sebelum kami kirim ke teman-teman atau ke pembelinya lah. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat kita tadi loop-nya itu 10 menit, jadi skor yang dihasilkan sekitar 12.927. Jadi teman-teman bisa ngelihat temperatur maksimumnya sekitar 86 ya. Ya, jadi memang ini nggak terlalu panas sih, 86. Karena ini memang bener-bener load yang sangat berat untuk si CPU atau si prosesor. Nah, ini dia. Memorinya itu 3600 ya. Oke, jadi khususnya untuk AMD ya, prosesor AMD Ryzen Precision Boost Overdrive atau PBO itu pasti akan kami aktifin di motherboardnya. Kalau motherboardnya support atau mumpuni ya, teman-teman. Tapi kalau yang enggak ya mau gimana kan gitu. Tapi pastinya sebelum teman-teman beli, pasti kami kasih saran atau suggestion gitu. Jadi kita kasih saran yang terbaik dari budgetnya teman-teman. Tapi memang kadang-kadang di kami harganya sedikit lebih mahal. Contohnya khususnya untuk VGA dan juga prosesor ya. Karena kami tetap menggunakan prosesor dan VGA yang bergaransi resmi Indonesia. Seperti teman-teman kalau bisa ngelihat ini. Nih, Ryzen 7 5700X3D. Bisa kelihatan nggak? Oke. Nah, ini kan ada stiker ininya, AMD-nya. Kalau nggak, satu lagi distributor resminya itu NJT namanya, atau AGS lah, antara dua itu. Tapi yang pasti itu EMD atau eMedia dan juga NJT itu adalah dua distributor resmi untuk AMD Indonesia. Ya, lagian PC ini kan mahal teman-teman. Dan juga teman-teman itu nggak beli PC setiap hari gitu. Jadi kalau cuma mahal 200.000, 300.000, kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Yang penting barangnya atau komponennya itu bergaransi resmi Indonesia gitu. Oke, dan juga motherboardnya ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa ngeliat di sini. Jadi ini juga garansi resmi dari si distributor EMD atau eMedia. Dan juga VGA-nya. Bisa kelihatan ya, ini semua garansi resmi dari Sempurna Utama, teman-teman. Jadi itulah kenapa sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, banyak yang bilang, Bang, kalau rakitan budget sekian itu bisa dapat sekian. Iya, kalau kalian itu nyomot-nyomot di Topet, harganya pasti murah. Tapi masalahnya, ketika kalian jumpa barangnya itu bermasalah, ayo coba, pasti bingung nyarinya di mana. Prosesor entah dari siapa, motherboard entah dari siapa. Kira-kira gitu lah. Jadi kalau menurut saya, kalaupun lebih mahal sedikit, yang penting di rata-rata masih sesuai gitu sama e-commerce. Mungkin teman-teman bisa ngecek di e-commerce ijo atau di orange gitu. Rata-ratanya hampir sama ya, berarti nggak ada masalah gitu loh. Jadi walaupun lebih mahal sedikit, tapi garansi resmi, mungkin itu pilihan yang terbaik ya. Karena kalau kita cari yang termurah pun, ujung-ujungnya nggak ada habisnya. Teman-teman bisa silahkan impor sendiri di luar. Tapi kan repot gitu. Jadi karena komponen ini walaupun mereka dari pabrikan itu ada QC atau quality control, tetap salah satu itu pasti ada yang defect. Mungkin 101 atau 1001. Tetap ada. Kami juga sering ketemu gitu. Jadi oke, teman-teman, jadi semoga dipahami dan dimengerti ya. Oke, selanjutnya tadi kita udah sempat ngetes 3D Mark Time Spy juga. Bisa kelihatan skornya. Saya share juga di layar 3888 dan juga grafik skor 3751. CPU skornya itu 4913. Oke, selanjutnya kita akan bermain game Cyberpunk 2077. Dan resolusi yang akan kita gunakan itu seperti biasa ada Full HD, 2K atau 1440p dan juga UHD atau 4K.
Oke teman-teman, jadi pastiin sebelum bermain game, window mode-nya kita buat ke full screen dulu, baru kita apply. Lalu grafiknya, ya ini kita coba ray tracing low dulu ya, karena kemampuan dari RX 6600 kalau soal ray tracing mungkin agak kurang sih, tapi ya kita coba aja nanti. Resolution scalingnya kita menggunakan AMD Fidelity FX Super Resolution, atau singkatnya itu AMD FSR. Atau kita coba high dulu lah ya, tapi kita lihat nanti hasilnya bagaimana. 1080p. Oke teman-teman, kita sudah di in-game. Ini resolusinya Full HD dengan ray tracing ultra dan juga upscalingnya itu AMD FSR ya. Jadi bisa kita lihat FPS yang kita dapetin itu ya agak kurang sih, karena memang udah jauh di bawah 60. Tapi memang kalau Radeon khususnya RX 6000 series ya, atau RX 6600, kalau untuk ray tracing memang agak kurang sih. Tapi kita coba aja settingannya itu ke ray tracing low tadi. Oke, jadi di ray tracing low FPS-nya naik itu sekitar 60-an. Tapi ya memang Cyberpunk 2077 itu game yang cukup berat untuk kita mainkan gitu, compare sama game-game AAA yang lain. Oke, jadi selanjutnya kita coba dengan settingan yang lebih tinggi lagi, 2560 kali 1440 ya, ini 1440p ya teman-teman. Oke, di 1440p FPS yang kita dapetin sekitar 40-an, 49, 50. Ya oke lah, tapi memang kalau untuk RX 6600 sweet spotnya sih kalau menurut saya itu di Full HD ya. Oke teman-teman, jadi di 1440p sekitar 40-an, 50 gitulah ya, di Cyberpunk 2077. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya teman-teman. Oke, ya memang di 4K udah agak struggling ini, udah sampai 20-an, 30, 29 gitu. Jadi memang ini seperti FPS-nya si konsol lah, atau PS4. Tapi memang PC nggak bisa langsung head to head dibandingin ya dengan konsol atau PS. Yang bisa teman-teman bandingin itu dari sisi harga, mungkin grafik card-nya. Karena PS digunakan hanya untuk ngegame. Nah, sedangkan PC bisa banyak hal. Jadi, dan yang terakhir, mungkin PS setiap penjualan konsol, mereka itu subsidi atas konsolnya gitu. Sedangkan kalau PC kan nggak, siapa yang mau subsidi kan gitu. Jadi, kita cuma bisa bandingin dari sisi harga. Contoh, misalkan harga PS5 8 juta. Kita bandingkan dengan grafik card atau VGA yang harganya 8 juta gitu loh. Karena PC itu kan mencakup semuanya. Teman-teman bisa ngedit, bisa streaming, bisa desain, you name it, apapun itu. Semua PC bisa melakukan hal itu gitu. Jadi agak kurang adil sih sebenarnya. Bukan karena saya sebagai penjual PC ya, tapi karena memang itu kenyataannya gitu loh. Dan saya juga tetap fanboy-nya PS. Jadi saya namatin semua game AAA, khususnya game-game kayak God of War, Red Dead Redemption 2, itu rata-rata saya tamatin itu di konsol semua gitu. Karena memang di konsol duluan rilis game-gamenya. Oke teman-teman, jadi semoga dipahamin dan dimengerti. Oke, selanjutnya kita coba game yang lain. Oke, seperti biasa kita pastikan V-Sync atau vertical sync-nya itu kita matiin. Ya, sebagai contoh juga, game Ghost of Tsushima ini sebenarnya studionya si PS gitu. Jadi rilis awalnya di tahun 2020 itu awalnya di PS gitu. Jadi setelah 4 tahun kemudian baru rilis di PC. Tapi memang di PS grafiknya itu sangat-sangat terbatas. Kalau di PC bebas kita pilih mau resolusinya berapa, bahkan sampai 8K kalau teman-teman punya monitornya atau punya TV-nya dan juga PC-nya sanggup gitu. Dan grafiknya bisa mau ultra, mau high, mau medium, you name it, terserah gitu. Jadi di PC kita punya kebebasan untuk melakukan itu, sedangkan kalau di konsol kan enggak, dia udah di setting kian gitu loh. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat nanti resolusi yang kita gunakan pertama kali itu 1080p dan juga upscaling metodenya itu AMD FSR. Dan juga grafik settingnya kita coba very high aja dulu ya. Oke teman-teman, kita udah di in-game. Teman-teman bisa ngelihat FPS yang kita dapetin di Full HD, settingan very high, Ghost of Tsushima dapat 60-an FPS. Ya udah sangat baik ya. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi di 2K atau 1440p. Oke, di 1440p hampir sama, 1112 sama Full HD. FPS-nya sekitar 50-an. Hampir 60, 57, 58, 56. Ya udah sangat baik lah. Oke, selanjutnya kita coba lagi di resolusi yang lebih tinggi, yaitu 4K.
Oke, di 4K kita lihat. Oke, di 4K ya memang udah agak struggling ya, tapi teman-teman mungkin bisa kompensasi ya. Jadi misalkan teman-teman mau main di 4K, tapi VGA-nya kayak gini RX 6600. Mungkin settingannya itu presetnya jangan very high lagi, mungkin bisa medium aja, karena ini kan udah 4K gitu. Oke, jadi kalau di very high, FPS yang kita dapetin sekitar 20-an. Jadi itulah enaknya kita main di PC ya. Jadi kita punya kebebasan untuk setting apapun yang kita mau gitu. Memang ada limitasinya ya tergantung hardware-nya teman-teman. Dan juga ya pasti ada korelasinya sama budgetnya teman-teman gitu. Jadi makin tinggi budget kita, ya makin badai lah PC-nya itu. Kita coba dulu ya. Ini kita coba di Ghost of Tsushima, resolusi 4K tetap, tapi presetnya kita coba yang preset playable. Mungkin medium ya, kita coba dulu. Karena saya nggak pernah coba. Oke, di preset medium, nah teman-teman bisa ngeliat di layar. FPS-nya itu sekitar 49, 45, ya udah lumayan playable kan. Dan saya pribadi, kalau nggak kita compare bener-beneran, maksudnya bener-bener side by side, preset yang very high sama medium, saya juga nggak bisa ngeliat apa sih perbedaannya gitu. Ya memang kalau di compare atau dibandingkan sebelah-sebelahan, pasti kelihatan jauh gitu. Tapi kalau kita hanya memainkan itunya, gamenya, saya rasa nggak ada masalah gitu loh. Jadi itulah, saya salut sama konsol gamer ya, khususnya untuk PS dan Xbox gitu. Jadi mereka itu cuma main game, mereka nikmatin gamenya tanpa tahu FPS-nya itu berapa, settingannya itu bagaimana gitu. Tapi kalau di PC gamer, apalagi PC yang dibeli itu udah sangat-sangat mahal gitu. Mereka pasti selalu nampilin indikator, FPS saya kok dapatnya segini, kok dapat segini. Akhirnya mereka nggak pernah nikmatin gamenya ya. Jadi sebagai PC gamer, kalau bisa kita contoh konsol gamer gitu. Jadi kita sekali setting udah dapet yang pas, udah matiin aja MSI Afterburner untuk nampilin temperatur, untuk nampilin FPS, biar kita tetap bisa nikmatin gamenya. Karena nggak ada poinnya kalau kita mau kenceng-kencengan. Jadi misalkan gini, contoh, teman-teman udah ngabisin budget 60-70 juta, itu kan udah dapat RTX 4090. Bagi sebagian orang, mungkin itu kurang juga, karena yang dilaganya itu mungkin menggunakan custom water loop atau custom water cooling. Jadi komponennya di si PGA dan si prosesor bisa dihajar habis-habisan, bisa di overclock habis-habisan. Ya otomatis hasil FPS-nya itu jauh lebih tinggi daripada yang cuma pakai I/O liquid cooler dan juga pakai cooler bawaan dari si graphic card. Oke, teman-teman, jadi itulah kira-kira mengenai PC gamer ya. Jadi kalau bisa sih memang udah dapet settingan yang pas, udah matiin aja FPS-nya. Karena kalau sempat FPS-nya drop, teman-teman pasti bisa aware dan sadar itu pasti. Kalau udah biasa ya. Oke, jadi selanjutnya kita coba game yang lain. Oke, selanjutnya teman-teman kita coba game Ratchet & Clank Rift Apart. Ya, seperti biasa, settingan VSync kita matiin dulu ya. Oke, settingan yang kita coba, resolusinya menggunakan 1080p atau Full HD, dan juga metode upscaling-nya itu AMD FSR. Dan grafiknya kita coba very high ya. Oke, di Ratchet & Clank, resolusi Full HD atau 1080p, dan juga settingannya very high. FPS yang kita dapetin itu ya cukup playable, 60. Ya kalau monitor teman-teman pakai Full HD, ya habisin aja settingannya very high. Tapi teman-teman nanti mungkin bisa adjust sendiri lah. Tapi memang kadang-kadang drop sih, sampai 40-an, 50-an di scene tertentu. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p ya teman-teman. Oke, metode upscaling-nya tetap sama, AMD FSR, dan juga grafik setting-nya tetap sama, very high. Oke, bisa terlihat FPS yang kita dapetin ya 11-12 ya sama Full HD, sekitar 40-an. Oh, kadang-kadang drop juga sampai 30-an nih, di scene tertentu lah, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi bisa terlihat FPS yang kita dapetin sekitar 30-an. Jadi mungkin kalau di 1440p, settingannya jangan very high lagi, bisa teman-teman turunin jadi high aja, atau jadi medium. Oke, kita coba dulu ya. Mungkin bisa sebagai gambaran untuk teman-teman. Kalau di high aja itu berapa sih yang kita dapetin? FPS-nya udah mulai playable kan? Udah mulai 60-an. Karena kalau bagi saya di PC ini ya, kalau saya sih lebih milih dapat FPS yang konstan stabil gitu, kayak 50-60 gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya teman-teman. Tapi memang ya balik lagi, RX 6600 bukan pasangannya untuk 4K. Oke, di 4K teman-teman dengan settingan high ya ini. Dapat 50-an juga sih FPS-nya. 40-an kadang drop, kadang 30-an. Tapi mungkin kalau di settingan resolusi 4K, teman-teman
mungkin bisa turunin lagi presetnya jadi medium gitu. Oke, nanti kita coba ya sama-sama. Bentar ya, kita sambil ini kan sekarang 40-an nih. Oke, kita coba settingannya, presetnya kita turunin jadi medium. Oke, jadi medium udah lumayan, udah naik gitu jadi 50-an ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itulah buat teman-teman yang rakit PC seperti ini, kayak gitulah cara kompensasinya ya. Jadi kalau mau resolusi yang lebih tinggi pasti ada settingan yang perlu kita turunin. Jadi nggak bisa semuanya habis rata kanan, kecuali budgetnya nggak terbatas. Tapi itu pun 4090 pun kadang struggling juga kalau di 4K. Oke teman-teman, jadi kita sudahin dulu untuk pengetesan game. Selanjutnya, kalau waktunya sempat, kita akan coba rendering footage 4K, footage-nya YouTube kami sebelumnya, menggunakan PC ini atau komputer ini gitu. Oke, jadi kita akan coba nanti ya, bandingkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita pakai RTX 3050, tapi memang konfigurasinya jauh beda sih. Sebenarnya ini nggak apple to apple, tapi mungkin nanti sebagai gambaran teman-teman aja gitu. Oke teman-teman, jadi kita udah sediain footage-nya sama seperti footage yang waktu kita ngerender RTX 3050 kemarin. Jadi ini memang kalau teman-teman bisa lihat di layar, nanti itu ada beberapa file yang udah nggak terlocate lagi, tapi ya tetap sama sih sama RTX 3050. Karena kemarin kebetulan waktu kami ngedit, filenya nggak kita letak di dalam satu folder yang sama gitu. Jadi agak susah sih nyari ininya, nyari footage kecil-kecilnya. Tapi intinya tetap sama. Oke teman-teman, jadi kita akan coba export footage 4K. Oke teman-teman, jadi bisa lihat itu kodeknya H264, resolusinya 3840x2160 atau 4K ya, dan juga FPS-nya 60. Oke teman-teman, jadi waktu yang dibutuhkan untuk nge-render video dengan durasi 11 menit dibutuhkan waktu sekitar 9 menitan gitulah. Oh, bahkan naik dia 14-15 menit. Oke, teman-teman, jadi bisa terlihat nanti sekitar 14-15 menit lah ya. Oke, jadi keduanya bekerja ya, baik itu CPU atau prosesor dan juga si grafikannya atau VGA-nya. Oke, teman-teman, jadi kalau kita tunggu ini selesai ya bakal lama lah karena PC-nya itu udah akan kami kirim ke pembelinya atau usernya. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Jeki. Jadi kebetulan Bang Jeki ini domisilinya juga di Medan. Jadi nanti mungkin PC-nya akan kami antar lah sebentar lagi setelah ini semuanya selesai. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang berada di luar daerah bisa WhatsApp dulu kami di 081 1618 1628 karena kami siap kirim PC-nya ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijcom. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJcom. Oke, teman-teman, jadi saya akhiri dulu video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.